Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut dengan amal itu harakatul jismi awil qalbi. Yang disebut dengan amal itu gerakan anggota tubuh atau gerakan hati. Itu amal. Melangkah panjenengan dari tempat kerjanya, dari rumahnya menuju majelis masjid untuk berjamaah zuhur, itu amal. Panjenengan dalam pikiran dan hati mengingat Allah, itu juga amal. Harakatul jismi awil qalbi. Yang disebut dengan amal adalah gerakan tubuh atau gerakan hati. Amal itu ada dua. Jadi apapun yang panjenengan lakukan setiap hari, bahkan setiap waktu, jam, menit, dan detik, tidak akan pernah lepas dari dua hal ini. Yang pertama ada yang disebut dengan amal taat atau amal soleh. Ada yang disebut dengan amal maksiat atau amal toleh. Jadi ada amal soleh, ada amal toleh. Intaharroka bima fihi sawab summiya ta'ah. Jika gerakan badan, anggota tubuh atau gerakan hati yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan kebaikan dari Allah, berarti panjenengan melakukan amal taat, amal soleh. Intaharroka bima fihil iqab summiya maksiyah. Jika gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita atau gerakan yang dilakukan oleh hati kita justru mendatangkan murka Allah, mendatangkan ketidakbaikan, maka itu disebut dengan maksiat. Siapapun orang dalam melakukan aktivitas tidak akan bisa melewatkan atau tidak bisa meninggalkan dua hal itu. Apa yang panjenengan lakukan, apa yang panjenengan lakukan gerak dengan tubuh kita, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan anggota tubuh yang lainnya, atau dengan gerakan hati. Kelihatannya diam, duduk, merem, tapi hatinya kan bergerak. Maka itu tetap beramal. Kalau Rasulullah sampai mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Jika engkau beriman kepada Allah dan jika engkau beriman kepada hari akhirat, bicaralah dengan baik, berkatalah dengan benar. Kalau engkau takut bicaramu itu tidak bisa baik, takut bicaramu itu tidak benar, maka lebih baik diam. Diam itu amal. Diam tidak berbicara, tapi hati diam dalam arti daripada melakukan maksiat, maka dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kan gampang gitu ya, buka medsos, komentar yang tidak baik, pengen nimpali komentar di grup gitu kan. Saat grup lo 10 orang gegeran, panas hati karena temennya nge-share yang sesuatu yang bertentangan. Janganlah share yang manfaat. Kadang-kadang kita ini, maaf, kita ini kan orang anak-anak lah, anak negeri ya. Kalau Nabi mengatakan kepada para orang tua, "Alimu auladakum biqadri uqulihim." Ajari anak-anakmu itu sesuai level mereka berpikir, akalnya. Ngajari anak TK pakai kelas SMP ya remah anaknya. Jadi ada kadarnya.
Orang tua punya level. Kalau ngasih tahu anaknya yang masih TK, begini caranya. Yang sudah SD, begini caranya. Yang SMP, yang SMA, begini cara. Yang sudah mahasiswa, begini caranya. Yang sudah bekerja, beda lagi. Itu namanya level. Ajari anak-anakmu sesuai kadar akal mereka. Yang terjadi di negeri ini sekarang kan gonjang-ganjing. Berita dari mana-mana, dunia medsos dari mana-mana. Kita ini kan anak-anak negeri. Yang kita ini tidak ngawai permasalahan itu. Tapi kita ingin berbicara tentang itu. Itu nggak level namanya. Yang terjadi adalah ketika di grup gegeran. Walaupun kau sebarkan ini biar tahu semua, untuk apa? Supaya tahu semua itu untuk apa? Enggak berubah. Yang ada amal solehmu hilang. Karena engkau gibah, rasan-rasan. Itu biarlah ada level tersendiri. Di kalangan petinggi itu ada orang baik, ada orang tidak baik. Mungkin lah ya, mungkin. Karena memang dunia itu kan begitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bolak-baliknya dunia negeri ini pasti akan ketemu semua itu. Ada kalanya di atas baik, ada kalanya di bawah terhimpit, hina, macam. Yang ngurusi itu sesuai level. Kalau lihat hadisnya, Pak. Kalau engkau berani bicara langsung di hadapan pemimpin yang zalim itu, sampaikan kepada mereka pemimpin itu apa yang kau sampaikan, itu baru boleh. Kalau ngomongnya cuma di bawah, anak-anak TK ngobrol, bicarakan tentang perguruan tinggi mahasiswa, ya nggak level. Kebanyakan urusan, kau pengen ngurusi yang bukan urusannya. Urusan kita kan orang lemah itu, Pak, punya kekuatan. Orang lemah itu, rakyat kecil seperti kita punya kekuatan. Apa kekuatannya? Ajak diri dan keluarga untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan yang bukan hanya membaikkan diri kita, bagaimana kita bisa membaikkan lingkungan kecil kita, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab doanya orang yang lemah mustajabah. Negeri ini diurus oleh orang-orang pinter, oleh orang-orang hebat. Cuma kita melihat belum maksimal, atau kita ini terpuruk, katakan begitu. Doakan mereka. Doakan agar mereka diberi hidayah lalu amanah. Doakan mereka diberikan kekuatan sehingga bisa mensejahterakan rakyatnya. Gitu mestinya. Jangan hanya dicela, doakan. Kita ini banyaknya justru mencela. Ini amal, saudara. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, itu amal. Tergantung. Kalau amal itu bisa menjadikan datangnya pahala dari Allah, berarti kita melakukan amal soleh. Bila yang kita lakukan itu justru mendatangkan kemurkaan Allah, itu disebut dengan amal maksiat. Pilih mana? Pilihan terserah kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amal itu ada 3. Ada amal syariat, ada amal tarekat, ada amal hakikat. Kita ini kan belajarnya, Pak, tentang amal dari tarekat, dari syariat dulu. Datang ajaran agama, kita dari situ belajarnya. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu dari atas ke bawah. Kita dari bawah naik ke atas. Rasulullah itu dari hakikat makrifat dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama itu kenal Allah. Kalau gak kenal Allah, gak bisa beragama dengan baik. Kita ini Islamnya sejak lahir. Kenal Allahnya telat. Sholatnya masih ikut-ikutan, ngaji ini anak waktu nih kosong, hati lagi seneng, nih lagi sumpah gak pernah ngaji, gak pernah sholat, kan gitu. Kenapa? Karena gak kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Orang yang kenal permula-mula kenal agama itu, untuk mengenal agama itu ma'rifatullah, kenal Allah. Nah, Rasulullah dari ma'rifatullah baru ke hakikat, baru ke tarekat, baru ke syariat. Disampaikan ke kita dari syariat dulu.
Syariat apa? Cara berwudu bagaimana, cara sholat bagaimana, cara hidup bertetangga seperti apa, cara hidup lingkungan bagaimana, berjumpa dengan kawan bagaimana, cara bekerja adabnya bagaimana. Itu syariat. Sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai karyawan, sebagai pemimpin, sebagai direktur, sebagai apapun, itu syariat, diatur oleh agama. Amal syariat. Saya tidak tahu apakah ini level syariat, tarekat, hakikat. Apakah ini level? Apakah ini satu kesatuan? Menurut saya ini satu kesatuan. Cuma dalam pelajarannya selalu dilevelkan. Nih SD, SMP syariat, SMA, aliyah baru naik ke tarekat, perkuliahan baru ke hakikat. Kita pakai level. Padahal amalan ilmu ini harus menyatu. Amal tarekat adalah amal yang bisa ditempuh kalau orang itu bisa ikhlas. Jadi amalan pertama, amal syariat itu amalannya tobat. Orang ibadah itu tobat, sholat tobat, zikir tobat, itu amal syariat. Ibadah ini amal syariat, jalan tobat diisi dengan takwa kepada Allah, lalu jejak-ajak istiqomah, itu amal syariat. Yang kedua, amal tarekat. Amal tarekat itu amalan hati, liislahil qulub, untuk memperbaiki hati. Caranya apa garapannya? Orang amal tarekat itu membenahi hatinya, maka amal harus ikhlas. Ikhlas yang pertama. Kedua, harus jujur, sidik, membenarkan apa yang datang dari Allah. Ikhlas, apa yang dilakukan ini benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ikhlas, kalau benar, insya Allah tentrem, tomaknina hatinya. Panjenengan diinterogasi, maaf, di kepolisian atau di kejaksaan diinterogasi, kalau panjenengan melakukan sesuatu ikhlas lalu benar, tenang Pak. Emang aku salah apa? Terserah PPN, ayo. Sekalipun nanti di penjara, dia tenang. Alhamdulillah, ada cara Allah untuk menaikkan derajat. Saya harus masuk ke dalam penjara. Kan begitu. Profesor Dr. Hamka menulis tafsir Al-Azhar itu dalam penjara. Yang beliau tidak salah, hanya karena politik dengan Presiden Soekarno saat itu dimasukkan penjara. Padahal koncoplek. Bahkan Presiden Soekarno di akhir hayatnya mengatakan, Tuan Kiai Hamka, tolong saat kematianku engkaulah yang memandikan, yang mengkapani, yang menyolatkan, menguburanku, dan engkau yang memimpin semuanya, aku minta. Padahal malah di penjara itu dia yang menjara. Dan Hamka masuk penjara itu hikmah. Tapi kan kalau orang itu ikhlas, bener, pasti tenang Pak. Di apa-apa tenang. Oh nggak salah kok. Ini pasti dari Allah skenarionya. Begitu. Tapi orang itu kalaupun tegar kelihatannya, tapi dia punya kesalahan, itu langsung ambruk, sakit Pak. Orang yang ketangkap KPK itu pagi tadi masih seger sehat, siang sore ini sudah sakit itu. Tidak tenang hatinya. Maka orang yang sholat, orang yang amal soleh, mesti diikhlaskan amalnya karena Allah, bahwa ini benar, amal ibadah ini mengantarkan ke dalam keridhaan Allah. Insya Allah hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah. Itu amal tarekat namanya. Makanya panjenengan kalau weweh infak sedekah, bantu orang, yakinkan amalan infak sedekahnya, sepastikan ini syariat dari Allah, ini dari Nabi. Amal tarekatnya kudu ikhlas nih karena Allah. Yang saya lakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang benar, walaupun berat, sepatuku wis jebol. Jadi kan buat tuku sepatu, tapi ada orang yang membutuhkan. Saya ikhlas karena Allah, ini jalan yang benar. Insya Allah hatinya tenang. Gitu kan? Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
tatma'innul qulub. Tentrem hatinya orang mukmin. Itu amal tarekat. Yang ketiga, amal hakikat. Kita infak sedekah, kita sholat ikhlas karena Allah, benar ini sholat ini dari Allah, akan tentrem hatinya. Lalu hakikatnya apa? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah wa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah, melakukan amal karena Allah seperti engkau melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Seperti engkau melihat Allah. Itu berat, susah. Kamu mungkin bisa melihat Allah kan gitu. Wa illam takun tarah fa innahu yarah. Kalau engkau memastikan tidak bisa lihat Allah, yakinkan Allah yang mengawasi, Allah yang melihat kita. Nah ini mungkin. Jadi kita Allahu Akbar, dilihat Allah. Insya Allah yang kita kerjakan baik. Sahabat Nabi, para ulama, mereka merasa dilihat oleh Allah. Sampai mau tidur itu bingung. Aku tidur ngadep endi ya? Takut tidak sopan sama Allah. Sampai begitu. Kaki selonjor ke sana, jangan-jangan ini lurus Ka'bah, ini gak sopan. Selonjor pindah lagi, jangan-jangan sana pun arahnya Ka'bah lagi. Bingung dia. Sampai sebegitunya, ada adab. Makanya Rasulullah kalau hubungan suami istri, masuk dalam rumah, dikunci pintu rumahnya, masuk dalam kamar, dikunci pintu kamarnya, dengan istri dalam kamar, masih ditutupi dengan selimut. Kenapa? Malu dilihat Allah. Itu adab. Lah pertanyaannya, memangnya kalau diselimutin Allah tidak tahu? Ya tahu. Panjenengan pakai celana, emang saya nggak tahu di balik celana ada apa? Kan tahu. Tapi itu adab yang bisa dilakukan menutup aurat. Jadi merasa dilihat oleh Allah. Jadi orang susah bersembunyi, mau berbuat tidak baik itu. Di keramaian malu sama teman, sepi malu dilihat Allah. Terus kapan kita melakukan kejahatan? Nggak mungkin. Subhanallah. Jadi orang yang merasa dilihat oleh Allah namanya muqarrabah. Makanya ini yang saya katakan, kalau Nabi itu dari atas dulu, dari ma'rifah, muqarrabah, tariqah, syariat. Kita dari syariat dulu. Padahal Nabi itu dari ma'rifat, kenal Allah dulu. Kalau kita kenal Allah, apa yang harus kita persembahkan kepada yang kita kenal itu? Panjenengan ngesir anake wayu, mesti bagaimana caranya kenal orang tuanya itu bisa ngekekno anake kan gitu. Oh, rayuannya mantep, apik tampilannya. Ya? Panjenengan pulang ke rumah mertua, sholat di sana, ada mertua liatin, sholatnya khusyuk, kan gitu, dilihat mertua. Apalagi kalau kita amal ibadah ini terus merasa dilihat oleh Allah, insya Allah sholatnya bagus, amalnya bagus. Itu namanya muqarrabah. Kalau orang sering merasa dilihat oleh Allah, lama-lama akan merasa melihat Allah. Kita ketemu orang, bertemu di mana, yang kelihatan Allah. Ya Rabbana, Engkau antarkan dia ketemu saya dalam keadaan seperti apa? Ada caramu untuk mempertemukan. Jadi kita ini berjalan kemanapun, itu sebenarnya Allah mengajari kita tentang kehidupan. Kita melihat apa? Apakah kita bisa bersyukur Allah mengajari kita dengan apa yang kita lihat? Atau kita bisa bersabar? Lalu apakah kita akan nyacat dengan ucapan kita? Atau kita punya doa yang baik, bantuan yang baik? Allah ngajari dalam semesta ini. Itu dari muraqabah. Merasa Allah itu kelihatan ketika mempersaksikan dunianya kepada kita. Masya Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari menjadikan sebuah introspeksi diri kita di penghujung 2024 ini. Apa yang sudah kita lakukan dalam amal kita? Jadikan semua amal kita menjadikan amal-amal yang soleh, yang mendatangkan barokah, manfaat, yang mendatangkan kebaikan, yang bisa menjadi bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal aqu minkum. Assalamu alaikum